Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Nelsa Suryani Pakaji dengan NIM 13462-23039. Aku mahasiswi semester 4 di Stikes Bakti Nusantara Gorontalo dengan program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Untuk video kali ini, aku ingin memenuhi penugasan dari Ibu Lailil dengan tugas menghitung ABK atau analisis beban kerja. Oke, simak videonya semuanya. Untuk menghitung ABK, di sini kita akan menggunakan dua metode ya teman-teman. Yang pertama itu penghitungan menggunakan metode WISN dan metode yang kedua yaitu dengan metode FTE. Adalah metode analisis beban kerja yang digunakan untuk menentukan kebutuhan staf yang tepat dalam suatu organisasi atau fasilitas kesehatan. Langkah pertama untuk perhitungan WISN yaitu dengan menetapkan waktu kerja yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada hari kerja, cuti tahunan, pendidikan dan latihan, hari libur nasional, serta ketidakhadiran kerja dan juga waktu kerja. Untuk hari kerjanya ini per tahun, dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kemudian di cuti tahunan kita tafsirkan misalkan ada sekitar 12 hari per tahun. Kemudian pendidikan dan latihan itu ada 7 hari per tahun. Dan hari libur nasional misalkan kita dapat 13 hari per tahun. Ketidakhadiran kerja misalkan itu dalam satu tahun kita nggak hadir sekitar 7 hari dan waktu kerja kita itu ada 8 jam per menit. Nah, setelah itu kita langsung aja masukkan rumusnya yaitu A kurang B tambah C tambah D tambah E dikali F. Ini sesuai kodenya, ini A ada hari kerja dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan rumusnya, itu ada A dikurang B tambah C tambah D tambah E dan dikalikan dengan F. Untuk A itu ada 365, kemudian dikurang 12, ditambah 7, ditambah 13, ditambah 7 dan dikalikan dengan 8. Hasilnya ada 326 hari per tahun, kemudian dikalikan 8 dan hasilnya adalah 2608 jam per menit. Kemudian kita salin ke menit. Untuk 1 jamnya itu 60 menit. Jadi 2608 kita kalikan dengan 60, hasilnya 154.480 menit per tahun. Langkah kedua, kita menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Di sini ada kegiatan analyzing, keterampilannya mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisis informasi secara sistematis. Sikapnya ada teliti, ramah, jujur, dan komunikatif. Tingkat pendidikannya D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Untuk langkah ketiganya itu menyusun standar beban kerja, di mana kita harus menyusun standar beban kerja itu ada kategori SDM-nya ada 3 rekam medis, unit kerja kegiatan pokok analyzing itu yang pertama memeriksa kelengkapan, yang kedua menilai konsistensi data, yang ketiga mengidentifikasi ketidaklengkapan, dan yang keempat mengusulkan koreksi. Kemudian ada rata-rata waktunya. Rata-rata waktu yang pertama itu ada 5,8 menit, yang kedua ada 3,3 menit, dan yang ketiga ada 2,3 menit, dan yang terakhir ada 3,5 menit. Nah, kemudian semuanya rata-rata waktu harus dijumlahkan. Nah, mendapatkan hasil 14,9 menit. Kemudian langsung kita masukkan rumusnya, standar beban kerja sama dengan 156.480 menit kerja per tahun, kemudian dibahagi dengan rata-rata waktu yang sudah dijumlahkan yaitu 14,9 menit. Kemudian dihasilkan 10.502 menit. Langkah keempat, menyusun standar kelonggaran.
Di sini ada waktu tersedia itu ada 154.480 menit per tahun. Kemudian faktor kelonggarannya itu ada rapat, istirahat, sholat, dan makan. Nah, untuk rapat itu ada sekitar 3 jam per minggu. Jadi 3 jam dikali 52 minggu per tahun, hasilnya 156 jam per tahun. Kemudian disalin ke menit, jadi 9.360 menit per tahun. Kemudian untuk istirahat, sholat, dan makan itu ada sekitar 60 menit per hari. Jadi 60 menit per hari itu sama dengan 6 jam per minggu. 6 jam dikali 52 minggu dapat 312 jam per tahun. Kemudian disalin ke menit menjadi 18.720 menit per tahun. Lalu langsung saja masukkan rumusnya. Standar kelonggaran sama dengan 9.360 ditambah 18.720 menit per tahun, kemudian dibahagi dengan 156.480 menit per tahun. Nah, 9.360 ditambah 18.720 itu mendapatkan 28.080 menit per tahun. Kemudian dibagi dengan 156.480 menit per tahun mendapatkan 0,17. Untuk langkah terakhir itu menentukan kebutuhan tenaga per unit kerja. Nah, jika diketahui bahwa bagian analising memeriksa kelengkapan membutuhkan waktu 5,8 menit, memeriksa konsistensi data 3,3 menit, mengidentifikasi ketidakkelengkapan 2,3 menit, dan mengusulkan koreksi itu 3,5 menit. Nah, jika standar beban kerja bagian analising adalah 10.502 menit dan standar kelonggaran adalah 0,17, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah kebutuhan tenaga sama dengan 14,9 ditambah 0,17 kemudian dibagi dengan 10.502 mendapatkan hasil 15,07 ditambah 0,17 mendapatkan hasil 15,24 dibulatkan menjadi 16 orang. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu FTE. Metode FTE adalah metode analisis beban kerja yang digunakan untuk menentukan kebutuhan staf dalam suatu organisasi atau fasilitas kesehatan. FTE dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudian dibahagi dengan jumlah jam kerja standar per tahun. Ini merupakan tahun dan jumlah kunjungan pasien. Tahun 2022 ada 23.675, 2023 ada 31.834, 2024 ada 37.520. Langkah pertama itu menentukan deskripsi kerjanya. Nah, di sini ada deskripsi kerja dari analising. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan waktu kerja. Menentukan waktu kerja, misalkan Senin sampai Kamis itu kita kerjanya dari 7.30 sampai 11.30. Kemudian hari Jumat dari 7.30 hingga 10.30 dan hari Sabtu dari 7.30 hingga jam 10. Nah, kemudian semuanya diakumulasikan menjadi 21,5 jam per minggu. Seminggunya kita bekerja sebanyak 21,5 jam. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan angka idealnya. Nah, 1 tahun misalkan 52 minggu, cuti per tahunnya dapat 2 minggu, hari libur per tahun dapat 4 minggu, sedangkan minggu kerja per tahun itu 45 minggu, jam kerja per minggu itu sama dengan 21,5 jam, sedangkan jam kerja per tahunnya itu 989 jam per tahun. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Nah, di sini ada tahun 2022, 2023, dan 2024. Kalian bisa lihat contohnya, contoh soalnya. Kemudian setelah itu kita langsung jumlahkan saja.
XY-nya. Nah, di sini mendapatkan jumlah 93.029. Kemudian ada XY-nya dapat 13,845. Nah, X pangkat 2-nya dapat 2. Kemudian langsung saja kita tentukan beban kerja dengan metode kuadrat yang terkecil. Nah, di sini kalian bisa lihat cara pengerjaannya. Langsung saja masukkan rumusnya. Ini ada A sama dengan sigma Y per N. Ini 93.029 dibagi 3 dapat 31.009. Kemudian bagian B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat itu ada 13.845 dibagi 2 mendapatkan hasil 6.922. Kemudian beban kerja, langsung beban kerja tahun 2025 Y sama dengan A tambah BX 31.009 ditambah 6.922 dikali dengan 3 mendapatkan hasil 113.793. Langkah ke-6 yaitu menentukan standar waktu kerja. Di sini ada pengamatan hingga 10 kali pengamatan dan waktunya sudah tertera. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya saja. Waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan dibagi jumlah pengamatan. Nah, di sini jumlah pengamatannya ada 10, sedangkan jumlah waktu pengamatannya ada 825. Jadi 825 dibagi 10 dapat 82,5. Setelah mendapatkan hasilnya, langsung masukkan saja rumusnya. Standar waktu kerja sama dengan waktu normal ditambah waktu normal kali persen allowance. 82,5 ditambah 82,5 kali 15% sama dengan 94,87. Langkah ke-7 itu menentukan target per jam. Target per jam sama dengan 1 jam dibagi standar waktu. 1 jam sama dengan 3.600 detik, itu dibagi 94,87. Hasilnya dapat 37,94. Nah, langkah terakhir yaitu menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja, di mana jumlah beban kerja per tahun dibagi target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. Jumlah beban kerja per tahun itu ada 113.793, kemudian dibagi dengan 37 kali 989. Hasilnya 3,10 dibulatkan jadi 4. Nah, setelah selesai untuk perhitungan ABK menggunakan metode WISN dan FTE, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perhitungan analisis beban kerja menggunakan metode tersebut dapat menentukan jumlah staf yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perhitungan ABK menggunakan metode WISN dan FTA dapat membantu organisasi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Nelsa Suryani Pakaji undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.